Demi Allah saya merasakan, sejak rakyat Turki dipimpin oleh Erdogan, rakyat Turki mulai merasakan indahnya Islam itu. Dialah yang memimpin nanti di fase kelima. Tapi sebelum beliau memimpin di fase kelima, terlebih dahulu beliau hadir di tengah-tengah puncak kekacauan di muka bumi. Dia hadir untuk memimpin kita semua ketika kita hampir-hampir putus asa daripada hidup ini. Dia hadir dan tampil ketika dunia dipenuhi oleh kezaliman, kejahatan, penipuan, peperangan, pertumpahan darah, bencana-bencana alam, petaka-petaka besar, kehancuran ekonomi dunia. Beliau muncul di tengah-tengah keadaan seperti itu. Beliau yang menstabilkan kembali semua keadaan. Dan sosok tersebut sebentar lagi akan datang, insyaallah ta'ala. Pertemuan 15 intelijen besar dunia dari 15 negara terbesar dan terkuat di dunia di New York pada bulan Februari tahun 2012. Mereka membicarakan siapakah yang akan memimpin dunia nanti tahun 2020 ke atas. Maka muncullah 4 option. Pertama, masih Amerika Serikat. Yang kedua, Cina. Yang ketiga, mafia internasional dan gangster global. Keempat, khilafah Islamiyah. Satu persatu mereka musyawarahkan. Pertama, Amerika Serikat, keputusan bersama, Amerika tidak mungkin lagi memimpin dunia 2020 ke atas. Karena Amerika dalam segala hal sudah mendekati sakaratul maut. Yang kedua, Cina. Semua kelebihan Cina dibahas. Semua kemampuan dan kesiapan Cina diuraikan dalam pertemuan besar itu. Tapi kelemahan-kelemahan Cina pun dibedah. Pada akhirnya mayoritasnya sepakat mengatakan Cina tidak akan mungkin mampu memimpin dunia 2020 ke atas. Maka yang ketiga, melihat yang ketiga ini punya potensi militer, potensi jaringan, potensi kekuatan, kedisiplinan, kekayaan yang luar biasa, mafia internasional, gangster global. Ternyata yang ketiga ini pun sepakat seluruh yang hadir tidak mungkin dan tidak akan mampu memimpin dunia. Ini akan cepat hancur. Yang keempat adalah Islam. Dipelajari betul Islam. Islam ternyata memiliki daya tahan yang sempurna, kesiapan yang sempurna, mulai dari manusianya sampai kepada ajarannya, peraturan undang-undangnya, sistemnya, dan sebagainya. Dan Islam telah terbukti ribuan tahun memimpin dunia dalam keadaan kuat. Dan sekarang kaum muslimin sedang menuju kepada kekuatan kembali. Seluruh dunia Islam kembali bangkit. Di Eropa setiap bulannya ribuan orang masuk Islam. Di Jerman, Rusia, apalagi di Amerika, hari ini orang benar-benar luar biasa berlomba-lomba masuk ke dalam Islam. Di London, gereja-gereja dijual dan dijadikan masjid. Tidak tampung lagi masjid, jalan-jalan raya, lapang-lapang luas dijadikan tempat sholat. Di Australia, macam mana pun governmentnya berusaha memerangi membenci Islam, tapi publik dan rakyatnya berlomba-lomba masuk Islam dan mereka membuka hati untuk Islam. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, inilah dia perjalanan Al-Mahdi. Setelah Al-Mahdi menaklukkan seluruh Jazirah Arabiyah, maka Jazirah Arabiyah disatukan kembali dan dikembalikan kepada nama aslinya Jazirah Arabiyah. Kuwait
dengan berbatasan dengan Saudi, dihilangkan perbatasannya. Berbatasan dengan Bahrain, dihilangkan perbatasannya. Semua perbatasan dihilangkan, dikembalikan kepada nama asli Jazirah Arabia. Kemudian seluruh Syam. Syam juga dikuasai dengan cepat. Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, di semua perbatasan itu dihilangkan semuanya, dikembalikan kepada nama asli Syam, ya. Lalu dikumandangkanlah khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis, ya. Baik kaum muslimin, setelah itu kekuatan semakin membesar, maka peperangan besar kedua adalah menaklukkan Persia. Persia sekarang adalah Iran. Menaklukkan Persia. Dan seluruh sekutu-sekutu Persia siap menolong mereka. Cina, India, Rusia, dan lain-lainnya siap bersatu. Nah, disinilah kata Rasulullah, Rum melihat umat Islam telah memiliki kekuatan yang real, pemimpin yang real. Maka Rum mengajak kalian melakukan perjanjian damai. Kalian pun membuat perjanjian damai dengan Romawi, Amerika, dan Eropa. Saat itu kalian bergabung dengan Romawi memerangi blok timur. Seluruh kekuatan yang ada dari barat dan Islam menyatu menyerang timur. Maka hancurlah sehancur-hancurnya Rusia, Cina, India, Thailand, dan semua kekuatan blok timur, ya. Iran maksud saya tadi hancur. Tidak ada lagi kekuatan blok timur. Lalu di Ghouta itu masih di dekat dengan Damaskus, Syria, dikibarkanlah bendera putih, salib. Yahya salib, Yahya salib. Kemenangan besar ini adalah kemenangan salib. Itu pernyataan tentara salib Romawi, Amerika dan Eropa. Maka orang-orang beriman yang ada di sana murka dan marah. Kemenangan ini adalah kemenangan perjuangan bersama. Jangan kalian klaim ini adalah kemenangan salib. Perang mereka, perang kecil. Peperangan ini menimbulkan kemarahan karena banyak yang terbunuh dari pasukan salib di sana. Dan banyak juga orang-orang beriman yang terbunuh dalam perang kecil itu. Ini pemicu menuju perang Armageddon. Yang disebutkan dalam hadis Malhamah Al-Kubra. Peperangan ketiga, peperangan terbesar Islam di akhir zaman. Perang antara Islam melawan Romawi. Dan setelah itu kata Rasulullah, Romawi mengirim 80 bendera. Setiap bendera ada 12.000 pasukan dari pemuda-pemuda yang handal, pemuda-pemuda terbaik di muka bumi dari Amerika dan Eropa, turun bergabung di bawah 80 bendera. Setiap bendera 12.000 pasukan. Berapa jumlahnya itu? 960.000. Ini akan dihadapi oleh Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Dan pertempuran itu terjadi di Ghouta. Di dalam Taurat dan Injil disebut dengan Armageddon. Ya. Sementara di dalam hadis-hadis sahih disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Dan peperangan itu hanya berlangsung 4 hari. Kalian diberi oleh Allah kemenangan yang besar, sebesar-besarnya kemenangan. Setelah itu, umat Islam yang masih dalam keadaan lelah tapi tidak pernah menyerah menuju ke arah Turki. Ketika mereka masuk Istanbul, mereka masuk dengan La ilaha illallah Allahu Akbar, La ilaha illallah Allahu Akbar. Maka Turki menyerah tanpa perlawanan. Sesungguhnya rakyat Turki sudah rindu dengan kedatangan sosok Al-Mahdi. Karena selama ini dia telah merasakan manisnya dipimpin oleh Islam. Demi Allah saya merasakan. Sejak rakyat Turki dipimpin oleh Erdogan, rakyat Turki mulai merasakan indahnya Islam itu. Islamlah yang menjadikan Turki sekarang menjadi negara yang maju, negara yang kaya, negara yang kuat. Dan Islam telah menyaksikan betapa damainya. Rakyat Turki telah merasakan betapa damainya dalam pelukan dan naungan Islam ketika Erdogan memimpin. Saya sangat yakin Bapak, Erdogan ini akan berakhir dengan cara dibunuh. Saya tak tahu siapa yang membunuh dan kapan, saya tak tahu. Tapi ada feeling saya mengatakannya akan dibunuh. Kenapa? Karena Al-Mahdi dan bala tentaranya akan menaklukkan Turki. Kalau Turki ini masih di bawah Erdogan, tidak akan melawan, bahkan akan langsung bergabung. Sementara saat itu
semacam ada upaya untuk menghalangi. Tetapi penghalangan ini dengan cepat langsung disingkirkan dan Turki ditaklukkan, Istanbul takluk, dan kota-kota besar langsung bergabung dengan Al-Mahdi. Saat orang-orang beriman menghitung harta kekayaan, setan jin naik ke atas bukit yang tinggi, menggemakan suara yang sangat kuat. Hai kalian, Dajjal sudah lepas, Dajjal sudah muncul, selamatkan keluarga kalian. Setan ini menyeru dari atas bukit. Orang-orang beriman yang ada di Turki langsung melaju dan meninggalkan semua harta kekayaan yang sudah mereka dapatkan, menuju ke kampung halaman mereka masing-masing. Yang di Yaman pulang ke Yaman, mereka pecut kudanya secepat-cepatnya. Yang ada di Kuwait, yang ada di Bahrain, yang kembali semuanya pulang. Yang ada di Palestina pergi ke Palestina, yang ada semuanya kembali menuju pulang. Sebab apa kata Rasulullah? Ketika Dajjal keluar, selamatkan istri-istri kalian. Kan begitu kan? Selamatkan anak-anak perempuan kalian, selamatkan anak-anak gadis kalian, saudara perempuan kalian. Karena pada saat itu ketika Dajjal datang, wanita yang paling banyak terhipnotis dan tertarik oleh magnet yang disebarkan sihirnya oleh Dajjal. Maka mereka melaju pulang. Ternyata sesampainya mereka di rumah masing-masing, kata Rasulullah, itu hanya siasat setan agar kaum muslimin tidak sempat mengumpulkan harta kekayaan yang besar dan banyak. Setan dengki melihat kemenangan demi kemenangan di tangan kaum muslimin. Jadi mereka tipu kaum muslimin. Karena orang-orang beriman juga tahu urutannya setelah penaklukan Konstantinopel, penaklukan Turkiya, kembalilah urutannya adalah Dajjal muncul. Orang beriman sudah tahu. Jadi pengumuman dari atas bukit itu menyadarkan kembali orang beriman yang sudah mereka ketahui. Mereka melaju cepat ke kampung halamannya. Sesampai di kampung halaman, ternyata Dajjal belum muncul. Namun tidak beberapa lama setelah itu, kata Rasulullah, benar-benar Dajjal telah hadir dan memulai memasuki kota demi kota. Ada pula baiknya, kalaulah setan tidak berteriak macam itu, mungkin masih di Turki orang-orang beriman. Ya, tapi setelah dia berteriak, pulang. Sampai di rumah tak berapa lama setelah itu barulah Dajjal betul-betul muncul. Ibarat Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, Dajjal tidak langsung berperang dengan Al-Mahdi. Dia kelilingi semua kota-kota di muka bumi dulu. Selain Mekah dan Madinah, dia masuk di seluruhnya, termasuk Kuala Lumpur. Dajjal akan masuk dan ada jadwalnya, ada tarikhnya, ada jamnya, dan itu sudah diumumkan oleh tim sukses Dajjal. Ya, maka kaum muslimin setelah Dajjal menaklukkan seluruh dunia, 2/3 manusia anak cucu Adam yang hidup ketika itu akan sujud menyembah Dajjal. Dan siapapun dari umatku yang kafir kepada Allah menyembah Dajjal, walaupun Dajjal sudah hilang, dia tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Tidak akan ada lagi orang yang menyembah Dajjal lalu setelah itu dia tobat masuk Islam, itu nggak ada cerita. Rasul mengatakan mereka seluruhnya akan mati dalam keadaan kafir kepada Allah, kekal di neraka jahanam nanti selama-lamanya.